juga kita akan langsung masuk saja menuju map yang ketiga, Bermuda. Let's go. Pesawat mengudara dari arah Bullseye Shipyard menuju ke arah Sentosa. Ternyata Blue Zone di Cape Town agak jauh, malas juga pasti ngejar ya. Dan setidaknya kayak 4-5 tim udah turun di setengah jalur pesawat. Sisanya oke, berarti GD nggak bakal jumpa siapapun di area pick. Kagendra juga bakal gerak ke mana kalau boleh tahu? Kagendra ke Clock Tower, ke drop zone lamanya dia. Vesaka mungkin bakal perang sama anak-anak dari tim Thorat. Udah kelihatan ada satu player Storm di sana jatuh knockdown. Bakal coba diadu lagi. Pinter banget, udah jongkoknya udah pinter, tapi nembaknya kurang nempel Bigan. Dua orang dari Thorat udah hilang di sini. Volt berhasil dapetin satu orang dan Lozi. Wah, sayangnya Lozi adalah malaikat pencabut nyawa untuk teman-teman dari Vesaka. Lozi menang di bawah melawan dua orang. Hal yang luar biasa pastinya. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu. Kali ini Cape Town sudah cukup ramai. Para penggawa dari ARF sudah mulai bermain secara bersamaan 4 anggota. Kemudian ada Homeboys juga tadi yang mulai mengejar keberadaan dari teman-teman Kraken juga. Di sisi lain Susu Beruang juga udah mulai mendapatkan satu orang Homeboys. Dan sudah ada Todak juga yang harus dipulangkan di tangan teman-teman Dewa. Di posisi ke-11. Kabar baik untuk Dewa. Tapi kalau kita berbicara ARF, aku pengen notice dulu bagaimana ARF ini udah mulai kerasa ya. Mereka kuatnya tuh di jalur rotasinya loh, Ji. Ya, Mereka tuh rotasinya tuh bisa masuk ke arah late game tanpa menelan kerugian sama sekali. Udah 2 kali mereka dapat hal itu. Cuman sekali lagi eksekusi di arah late gamenya mereka yang masih belum nemu solusi. Setupnya seperti apa, mau gaya main seperti apa, kemudian kalaupun portal go-nya mau digunakan kemana, mereka itu masih terhalang di momen-momen seperti itu. Momen-momen krusial, perang jarak dekat, main cepat, mereka masih kelihatan banget di situ menjadi celah untuk ARF. Ya, celah yang bisa dimanfaatkan lawannya dan celah juga yang harus mereka cari solusinya secepat mungkin, karena kita ini menjalankan fase league phase. Nanti kan tahu-tahu nggak kerasa udah masuk play in saya nanti gitu kan kalau lu nggak lolos. Tapi kita lihat gimana satu orang dari Kraken kecolongan lagi-lagi Panzi. Ada momen-momen dimana udah waktunya menjadi informan tapi masih harus ke pick off, membuat 2 player untungnya masih bisa didapatkan momentumnya. Seenggaknya Panzi udah berhasil memberikan kontribusi penting ya. Seperti yang gue bilang, ada momen dimana kontribusi penting Panzi ini bisa jadi impactful banget. Dan ketika dia make it, winning conditionnya udah pasti dipegang sama Kraken. Walaupun tadi harus ada bayarannya 1 player. Dan kembali fokusnya jadinya dari ARF ke arah Homeboys Conspiracy. Homeboys jadinya harus udah fokus sama satu tim yang emang udah dari tadi di dekat mereka aja. Dan at this point menurut gua teman-teman dari ARF gak boleh kecolongan. Namun kita lihat apakah Besto bakal kecolongan, karena udah ada Lumina maju ke depan. Bakal ada double pick Yong. Oke, maju ke depan. Nah kan itu dia setup yang cukup cantik dari teman-teman Bigetron Delta menuju ke arah MBR Epsilon. Datang respect banget, langsung 2 pick kayak gitu. Sasuke mungkin jatuh, bahkan 1 orang lagi Monica juga jatuh. Di babat-babat abis teman-teman dari MBR Epsilon. Ya, seharusnya menjadi salah satu anggota dari MBR bukan hal yang bagus. Bigetron Delta akhirnya kita melihat bagaimana gaya permainan mereka, setup mereka benar-benar bagus. 3 penggawa yang masuk juga datang secara bersamaan sehingga Besto tidak punya chance untuk melakukan pick off terhadap satu anggota dari Bigetron. Setelah mereka lolos semua, mereka coba untuk masuk dengan penggunaan granat juga, sehingga kawan-kawan dari MBR yang bermain di arah belakang coba untuk memberikan bola pun harus menghilang begitu saja. Sekarang Arsenal juga udah mulai diamankan. Bigetron Delta seharusnya memiliki cukup research untuk bertempur jangka panjang nantinya di area mid game. Bahkan kalaupun memang mereka ingin memotong-motong rotasi, aku rasa waktunya adalah sekarang. Dan itu kerasa banget bagaimana setiap tim yang tadi bertempur di pinggiran, kayak Kraton ada Kraken, kemudian di Captain juga ini masih ada 2 tim yang belum selesai bertempurnya, itu masih tetap bisa ditunggu nantinya kalau mereka langsung menusuk ke area tengah, tidak menggunakan rotasi memutar terlebih dahulu. Tapi pertempuran akan segera terjadi. Jatuh dari seorang Adi, tangan seorang Chris di sana, namun dari seorang Kamji dapetin 1 kepala. Bakal coba diselesaikan. Masuk lagi Susu Beruang. Kenapa Susu Beruang buka Facebook? Langsung tumbang juga nampaknya. Kamji tidak bisa menahan gempuran dari seorang Chris. Dan kali ini ARF ternyata masih cukup unggul dengan bisa meratakan Homeboys. Ya,
Udah pasti ya ARF unggul ya, karena tadi ada momen dimana ARF tuh udah sampai nyisain satu orang di genteng. Dan Butterfly tadi bisa gue katakan agak tak acuh ngelihat orang yang di genteng gitu, nggak bikin homeboysnya ngerem dan mundur gitu, malah tetap lanjut di situ. Apalagi ditambah tadi berhasil dapetin satu knockdown, diterusin jadi 2 knockdown, tapi dia lupa sisanya itu adalah temen-temennya yang masih banget mungkin untuk di fight back sama sisa player dari ARF selain yang ada di dalam ruangan itu. Nah ini dia fight selanjutnya akan terjadi. Dewa United bakal memburu sisa player dari ARF yang ada di sekitaran Cape Town ini. Bahkan udah dipasang mini UAV light 2 biji untuk memastikan anak-anak ARF gak bisa cabut. Lu lihat Mr. 17 ya, tembakan dia punya Woodpecker di jarak segitu. 2 orang langsung menjadi korban ya King Kodok. Wah, 17 sih udah bisa kelihatan banget ya lepasnya seorang 17 main. Kayak gua rasa ini adalah momen rilis teman-teman Dewa United untuk beban mereka ya, karena kemarin di saya kelihatan banget mereka mainnya ketahan dan segala macam, mereka jadi serba main aman dan segala macam. Itu kayak potensinya akhirnya ketutup sendiri sama ketakutan-ketakutan mereka. Dan main di DGWB Free Fire Zone 23, Dewa bener-bener main lepas, setupnya juga kelihatan bebas. Walaupun tadi di game pertama kita melihat Amtartin ujung-ujungnya harus di pick off dan ketinggalan sendiri, tapi itu berkat mereka yang memang mainnya cukup bebas juga, masuknya tanpa ragu. Dan hal tersebut yang memang harus dimainkan sama Dewa, karena Dewa punya kekuatan itu. Dan kalau kita melihat bahkan ARF kali ini menyisakan seorang Jibril yang berada di area dalam, terkunci sudah 2 orang, langsung datang bahkan 3. Dan ARF nampaknya akan terpick up satu persatu. Lagi-lagi early game yang bagus untuk Dewa. 2 game sudah berlangsung, Dewa mengalami hal yang sama. Early pace-nya dapat kill di atas 5 loh Aji. Bagus, udah checklist nih berarti gimana sulitnya Dewa kemarin di saya untuk dapetin kill early. Sekarang dia mulai coba bisa handle ini, walaupun ini zona sebenarnya kan gak jauh-jauh amat juga gitu. Jadi makanya akhirnya Dewa juga lebih pede untuk lama-lama di Cape Town ya kan. Zonanya tadi ditunjukin sama bapak produser kita agak narik ke arah Riverside dan juga perbatasan antara Mil dan juga di area Shipyard. Dan wow, masih diburu warga-warga dari MBR sama teman-teman dari Bigetron Delta, dikejar terus. Bahkan Graveyard aja di sini udah di-scan lagi. MBR itu untungnya nggak ke-scan tuh orang yang baru aja dihidupin tuh. Itu kalau ke-scan dikejar lagi sih itu sama Bigetron ya. Jadi Bigetron kayaknya mereka udah mulai tahu tempo dari lawan-lawannya seperti apa. Kemudian mereka juga udah mulai berani untuk menghadapi pertempuran-pertempuran di area early. Mereka juga tadi udah cukup unggul, sehingga hal tersebut yang membuat mereka pun sekarang udah mendapatkan beberapa poin eliminasi. Kraken yang justru harus terbalik keadaannya. Mereka terlalu lama aku rasa untuk main di arah Keraton, yang kita tahu itu tidak ada resource yang cukup bagus di area sana. Kalaupun turun maksa ke Cape Town udah ada 2 tim, dan itu pun terlambat. Susananya udah ke pick up di area Cape Town ya, jadi nggak bakal bisa untuk turun lagi. Kemudian pada saat mereka ada kesempatan untuk melepas Cape Town kemudian rotasi ke sisi atas, tapi mereka lebih memilih untuk menahan diri. Kayak tadi Panzia juga coba untuk nembakin ke area bawah dulu, dan itu cukup memakan waktu sehingga mereka tidak dapat apapun. Resource mereka juga bisa kita bilang nggak terlalu bagus dan harus keluar dalam keadaan tidak dapat apa-apa. Kalau mungkin mereka keluar lebih awal, mereka akan bisa nemuin momen-momen tim sedang bertempur. Karena kita tahu kayak di early tadi pertempuran cukup banyak juga di beberapa kompon dia. Betul. Itu perang-perang di beberapa kompon itu sebenarnya bisa jadi sebuah bahan eval banget sih. Setidaknya untuk malam ini yang bermain di hari pertama League Phase, mereka bisa lah mendapatkan clue-clue untuk di hari-hari selanjutnya gitu. Dan Kagendra sejauh ini masih belum mendapatkan apa-apa gitu. Tapi kalau ngelihat secara perbekalan mereka udah cukup banyak perbekalannya yang bisa memungkinkan banget mereka untuk melaju ke arah zona selanjutnya. Tapi kita lihat angle drone view lagi ke arah plantation, di mana udah ada Kraken, Barakuda, terus juga ada Genesis Dogma di arah area Nurekdam, dan juga tadi ada tim Torat bergerak dari arah Riverside, dan mereka sudah mulai memantapkan posisinya mereka masing-masing. Nah ini Genesis Dogma menurut gua kalau misalkan mereka stay di Nurekdam lebih lama lagi, kayak 1-2 menit atau 3 menit lagi, ini nggak nutup kemungkinan yang Torat itu bisa gerak ke sana. Atau mungkin tim yang dekat mereka tadi tuh kayak kalau nggak salah ada dari arah ARF yang cabut, dan juga Dewa United yang cabut dari arah Cape Town, pasti mampirnya kan ke arah Riverside dulu gitu ya kan.
Betul itu dia. Dan kalau kita melihat dengan adanya zona yang mental ke sisi atas, tim-tim juga segera harus mengambil keputusan dengan cukup cepat. Lihat bagaimana Dewa kali ini coba untuk menusuk lewat arah Norekdam. Tapi di sisi lain Genesis Dogma, lihat sampai menit ke-10 ini udah terjadi 2 game. Game pertama juga mereka seperti ini, menit ke-8 sampai menit ke-10 mereka mendapatkan kill di bawah 5, bahkan hanya 1. Tapi di late game mereka selalu bisa untuk mendapatkan momentum bisa menjadi orang ketiga. Tapi Dewa bermain dengan gaya bebasnya, langsung masuk sarang Santerkin kali ini dari sisi kiri. Coba langsung menerobos begitu saja. Ada lemparan 1 M79 namun tidak mengenai sasaran dengan cukup cepat. Nampaknya dari seorang Kurt kali ini coba melakukan satu jump shot terlebih dahulu. Kelihatan satu punggawa di sana, ditutup sudah dari seorang Borgai. Tumbang sudah 2 punggawa dari Genesis Dogma. Jelas harus melarikan diri dengan penggunaan Portal Go. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Dewa. Pengejaran coba mereka lakukan dan Yos ternyata menyisakan seorang diri dan harus bermain di pinggiran. Lah ketemu lagi kanan kiri serba salah ini Aji. Wah susah kan, ini bakal jadi sulit banget untuk Genesis Dogma sih, sisa sendiri doang, koin cuma 200. Lain sisi kita bakal simpan perbincangannya karena ada RF juga yang bakal join menuju ke arah Dewa United. Langsung dipasang Stevie untuk bertahan dulu untuk menutup jalur masuk dari ARF itu sendiri. Dan ARF mulai kehabisan cara gimana caranya nge-break pertahanan dari anak-anak Dewa United. Malah mereka kecolongan, agak ceroboh loncat ke bawah dengan maksud mereka mau memancing Dewa United juga turun ke bawah. Tapi kita bisa lihat gimana teman-teman Dewa United bakal menyambut pelan-pelan setup yang coba diciptakan sama RF, memancing anak-anak Dewa United turun ke bawah. Dan 1-2 player udah mulai jatuh menuju ke arah 3. Jibril bakal coba tarik dulu tapi udah terlanjur ke lock 2 orang dari arah RF, membuat RF sekarang dalam losing condition. Bakal coba diadu, udah di handle 1 orang sama Seventeen. 1 lagi juga harusnya bakal menjadi winning condition untuk seorang Seventeen. Sisa 1 aja Jibril dan that's it. ARF kandas begitu saja di tangan Dewa United. Kalian bisa lihat ya, ARF tuh rotasi sampai zona 4 tuh selalu aman, selalu tuh. Tapi pada saat pertempuran intens 4 lawan 4 mereka, padahal kalau kita bilang zona tadi ada di tangan mereka, mereka nggak perlu juga untuk nyamperin ke arah Dewa kalau memang mereka ingin. Tapi sekarang MBR juga harus tumbang di tangan Kagendra, dipuaskan di posisi ke-8. Bigetron juga akan segera masuk. Kali ini Kagendra tidak akan diberikan satu momen cukup aman, tapi hati-hati 100% ada. Juga sudah mulai menerima damage. Spectre harus tumbang di sana. Ananin coba untuk melakukan follow up. 1 jump shot coba dilakukan, belum mengenai sasaran dengan cukup tepat. Di sisi lain ternyata 2 punggawa berhasil dimakan. Ananim 03 nampaknya ada dendam tersendiri terhadap para mantan yang nampaknya coba untuk menghajar dirinya. Masih bisa untuk menahan diri 1 punggawa yang berada di sisi atas, namun 100 ada masih akan ngebuka jalan juga. Masuk dia, kelihatan 1 jump shot. Dix masih coba untuk membuka glue-nya, coba mengamankan posisi. Bagaimana kalau kita lihat sekarang sudah ada all-in juga. Tumbang dari seorang Dix dan tidak akan bisa bertahan. Di sisi lain Genesis Dogma juga harus tumbang di posisi ke-7 dan Bigetron harus kandas di posisi yang ke-6. Ya terlepas dari tadi Bigetron sebenarnya punya timing yang bagus menuju ke arah Kagendra, tapi nggak bisa dipungkirin pengalaman Kagendra main di map atas cenderung kelihatan lebih dominan daripada Bigetron Delta yang kita tahu dia sebelumnya dengan lineup yang lamanya itu cenderung main di map bawah. Ketika situasinya lagi ketarik zonanya ke atas kayak gini, kerasa banget Kagendra lebih punya banyak otak-atik strategi yang bisa mereka utilize, lebih banyak bisa mereka improvisasi, dan itu diterapkan dengan sangat-sangat baik dari masing-masing personnya Kagendra, termasuk player-player barunya Kagendra yang juga punya pengalaman main di map atas. Dan sekarang tinggal gimana Kagendra mainin momentum dan juga winning condition mereka. Kenapa gue bisa bilang Kagendra punya winning condition? Dia punya 2 vending machine yang dekat banget sama dia, dan itu bisa menjadi pegangan untuk tim-tim yang biasanya kalau udah kehilangan member-member. Jadi siapapun yang nanti kececer dari pecah perang yang ada itu pasti bakal menuju ke arah vending machine, dan Kagendra udah standby di sana. Kagendra bakal bisa dapetin poin tambah. Tapi Dewa sepertinya masih ingin lebih, bakal coba langsung ras menuju ke arah tim Torat, dimana Torat 1 player udah jatuh knockdown terlebih dahulu. Bahkan ada yang meledakkan diri sendiri dengan grenade, langsung diras, spam menggunakan Christian grenade, udah langsung diobrak-abrik jantung pertahanan dari tim Torat. Gak bisa keluar kemana-mana lagi, udah disergap, gak ada jalan keluar. Bahkan Sam13 pun bakal menyari di mana 1 player yang tersisa dari tim Torat, yaitu TR Bigan. Kali ini akhirnya TR Bigan pun kandas di tangan teman-teman dari Dewa United. 18 poin eliminasi, 4 tim tersisa. Morph tim udah di depan mata juga, dan mereka masih punya 1 portal go dari seorang Lerkut yang bisa digunakan kapan saja. Dewa
benar-benar luar biasa. 18 poin eliminasi yang berhasil dikantongi. Itu adalah Dewa yang sebenarnya pengen kita lihat kemarin di saya, tapi but it's okay. Sekarang Dewa juga udah mulai membuktikan taringnya kembali. Kita melihat Kraken kali ini akan coba untuk mendapatkan rumah L terlebih dahulu. Tapi lemparan-lemparan corrosion juga akan masuk ke arah dirinya. Susana masih bermain di arah dalam. Sedangkan kalau kita lihat dari serangan Anonim masih bisa mendapatkan satu player tambahan. Race harus tumbang. Anonim nampaknya masih ingin membalaskan dendam terhadap mantan timnya kali ini. Coba untuk ditatakan terus-menerus. Ditahan dan dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan Marv kali ini masih bisa melakukan satu moving. Pancing-pancing aja dulu, pancing-pancing dulu aja. Karena kalau kita lihat dari seorang Raf juga harus tumbang di tangan Seventeen terlebih dahulu. Namun di sisi lain Dewa udah mulai dapetin posisi yang cukup enak. Sedangkan Vidic juga harus tertahan. Hampir saja dirinya termakan zona begitu saja. Kemudian teman-teman dari Kagendra juga udah mulai mendapatkan satu posisi tertinggi kali ini. Marv sudah dipastikan harus tumbang di posisi keempat. 3 tim, 12 orang yang tersisa kali ini Aji. Waduh, Seventeen udah sempat kepick sama Spectre, tapi ledakan granat dari Seventeen juga berbicara cukup banyak, mencoba mendelay pergerakan dari Kagendra. Kagendra sekarang juga harus handle tim yang lain, bukan cuma Dewa United, ada juga Kraken di sana yang juga bakal coba di-handle sama teman-teman dari Dewa United. Masih mempunyai peran yang cukup penting dari tadi Virus, improvisasi yang cukup tinggi di sini dengan dia punya sniper dari tadi selalu menciptakan momentum. Entah itu lawan ARF, entah itu lawan Kraken, kali ini memberikan pergerakan sedikit lebih lambat untuk Kraken, bahkan terlihat gimana satu orang Kagendra pun berhasil dihajar satu persatu sama teman-teman dari Kraken. Masih bisa berbicara dan Virus tinggal riding the wave aja, enjoy the moment karena semua musuh yang tersisa udah ada di bawahnya seorang Virus persis. Virus nggak menemukan kesulitan sama sekali, dia juga percaya banget sama teman-teman yang ada di bawah. 21 poin kill udah dikantongi dari anak-anak Dewa United, bahkan seorang 100 ada dari Kagendra pun juga udah dalam pantauan dari seorang Virus. Walaupun pelan-pelan mereka harus bergerak ke zona selanjutnya, udah mulai main-main di luar zona. Valt dapetin 100 ada dari Kagendra. Kagendra harus puas di peringkat ketiga. Sisa Dewa United versus Kraken. Barakuda dengan kondisi cukup sekarat. Susana dan juga Valt yang langsung kena headshot di tangan Lerkut kali ini. Sisa Susana aja mau coba keluar, tapi di luar dari 3 orang. And that's it, Dewa United akan menjemput buyahnya. Betul, walaupun kalau kita lihat ternyata sekali lagi yang baru saja terjadi termakan zona. Serangan Barakuda benar tidak akan bisa. Dewa United Apollo yang berhasil mendapatkan buyah.